rame-rame kita lagi di pantry. Nah, itu kita ada berempat ya bang, ada berempat, kita semua ngedenger ada suara tangisan. Itu pelan suaranya, pelan banget, ya kan? Tapi kita ditelaah ya? Ditelaah, kita ditelaah lagi. Kita saling tanya sih sebenarnya. Lu denger nggak? Iya, gue denger. Iya. Mungkin rasa penasaran kita semua itu tinggi ya. Akhirnya kita mencoba untuk melihat nih keluar dari itu. Dan gue longok dari gue lihat dari kita berempat dari pintu barengan. Itu ada sofa sih sebenarnya, ada sofa buat nunggu sama dealing sama customer. Gue naruh handphone di situ, terus gue duduk di situ sambil baca majalah, nungguin dia juga selesai. Nah, gitu. Sambil gue baca majalah, perasaan gue nggak enak di situ sebenarnya. Perasaan gue nggak enak di situ. Gue lihat ada yang main lampu dari cabin yang VIP. Ada yang lagi mainin lampu? Iya. Itu ada yang main saklar lampu ya. Itu bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan di video kali ini seperti biasa gue udah bersama dengan seorang narasumber yang punya pengalaman horor pada saat dia menjadi salah satu pegawai di klinik nih. Masih letaknya di daerah Jakarta Selatan. Dan narasumber gue ini mengalami banyak kejadian-kejadian horor di tempat dia bekerja ini. Dan seperti apa kisah yang dialami sama narasumber gue? Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Aisyah. Terima kasih banyak Kak Isa udah mau datang ke Dimensi Mistik nih untuk berbagi pengalaman horornya. Terima kasih juga udah diundang. Ya, katanya Kak Isa pernah bekerja di salah satu klinik nih ya, klinik kecantikan ya? Iya, benar. Masih letaknya di daerah Jakarta Selatan ya? Iya, benar. Dan katanya punya pengalaman yang benar-benar horor nih ya di klinik ini ya. Ternyata klinik ini angker gitu. Angker. Boleh nih Kak Aisyah ceritain sedikitnya dulu kejadian apa aja yang Kak Aisyah alami di klinik ini? Kejadian itu yang gue alamin pas gue lagi udah masuk kerja, terus gue dapet customer buat service customer, dan gue nganter ke customer untuk treatment. Gue nunggu di ruang tunggu, dan di situ gue diusilin sama penunggu situ, ya kan? Itu dimainin lampu saklar di suatu ruangan VIP treatment. Ya. Dengan kondisi posisinya pintu tertutup, dan gue lihat di bawah celah pintu ada yang aktivitas terus mati lampu. Lampunya mati hidup ya? Bener. Iya. Nah, terus yang selanjutnya nih, kebetulan kita rame-rame tuh ngeliatin, bang. Rame-rame kita lagi di pantry. Nah, itu kita ada berempat ya bang. Ada berempat, kita semua ngedenger ada tangisan. Itu pelan suaranya, pelan banget, ya kan? Tapi kita ditelaah lah ya? Ditelaah, kita ditelaah lagi. Kita saling tanya sih sebenarnya. Lu denger nggak? Iya, gue denger. Iya. Mungkin rasa penasaran kita semua itu tinggi ya. Akhirnya kita mencoba untuk melihat nih keluar dari pantry. Dan gue longok dari gue lihat dari kita berempat dari pintu barengan, secara barengan kita lihat tiba-tiba ada sosok kuntilanak gitu. Ada sosok kuntilanak kan ya? Iya, dengan muka sedih, raut muka sedih. Itu pada ngeliat bareng-bareng ya? Pada ngeliat bareng-bareng.
Di saat itu kita lari barengan langsung. Sehoror ini ya. Sehoror ini. Tapi boleh kita lanjut nanti kayak gimana kelanjutan horornya ya? Siap. Boleh kita tahan dulu ya ceritanya. Oke, siap. Nah, buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kaisa ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kepoin dan DM di situ di Instagramnya Dimensi Mistik, atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nah, nanti biar mempermudah, linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Kaisa kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, Kak Isa boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Oke, awal mula ceritanya ya. Itu gue punya teman gue namanya Umi. Dia nawarin gue untuk balik lagi ke klinik gue yang dulu. Nah, sekarang kliniknya itu sudah menjadi ruko kan. Itu di daerah, nama kliniknya. Nah, itu dia klinik treatment estetik kayak gitu. Tuh. Nah, itu di 2021, Bang. 2021 dia awalnya nawarin gue, lu mau balik lagi nggak ke sini? Katanya gitu. Oh, boleh, daripada gue nganggur nih, gitu kan. Oh, oke. Ya udah, besok lu datang ya pagi buat interview sama usernya. Tadi gitu kan. Oke, jam berapa? Jam 9. Ya udah, besok gue udah siap-siapin semuanya gitu. Ya kan? Nah, besoknya gue udah dateng nih. Gue awalnya nemuin teman gue dulu dong. Gue nemuin teman gue, terus ngobrol sama teman gue. Pas ngobrol, dipanggil gue buat wawancara sama usernya. Ya kan? Di situ gue ditawarin untuk posisi gue, job desk gue sebagai sales marketing. Sales marketing ya? Iya, sales marketing untuk nawarin ke klien-klien dan untuk mencari klien-klien baru kayak gitu. Gue bilang, oke Pak, saya bersedia balik ke sini. Oke Aisyah, kamu boleh nanti balik lagi besok, udah mulai kerja di jam 9 masuknya. Kalau bisa lebih awal datangnya untuk rapi-rapi. Tuh ya kan. Udah tuh. Pas gue masuk di hari pertama. Nah, itu gue jelasin untuk denahnya ya. Untuk lokasinya, ini di depan ada kaca. Nah, memang kalau klinik itu, dia modelnya kayak kaca transparan. Supaya bisa dilihat dari di depan. Gitu kan. Masuk, depan ini meja resepsionis. Nah, di samping sini, sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu dia sofa panjang. Nah, sebelah kiri sofa 2. Modelnya kayak gini. Nah, di atasnya itu dia ada TV. Ya kan? Nah, dari situ di samping meja resepsionis masuk ada namanya kayak lorong gitu. Tapi di sini ada apa namanya? Ruangan-ruangan gitu. Dokter 1. Ruangan dokter 1 masuk. Nah, belok ke kanan itu dia naik tangga. Berapa lantai nih, guys? Itu 4 lantai. 4 lantai. 4 lantai, tapi ada tangga kecil, anak tanggaan, itu dia ke rooftop. Gitu. Nah, pas di depan tangga kayak gitu dia ada toilet. Ya kan? Ada toilet. Nah, di samping toilet ini pas lorong itu dia lurus terus itu pantry. Pantry-nya cuma ya sekotak doang lah, kayak gitu. Nah, kebetulan di belakang pantry itu ada lahan kosong. Ada lahan kosong? Iya, itu jarang, maksudnya gelap lah. Oh, nggak dipakai gitu ya? Nggak dipakai, mau dipakai taman juga nggak ada pohon-pohonan, kayak gitu kan. Udah tuh, situ gue hari pertama masuk jam 9, yang gue bilang. Jam 9, nah kita kan prepare dulu, itu jam 10 baru buka. Nah, gue mulai ini, ngecek semua deh. Ya kan, ngecek area, gue diperkenalkan. Beradaptasi lah ya? Iya, beradaptasi lah sama
lokasi itu, ya kan. Gue beradaptasi, gue naik tangga di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kebetulan kalau di lantai 4 itu memang nggak dipakai tempatnya untuk treatment. Ya. Nah kalau lantai 2, 3 itu dipakai untuk treatment. Nah pas naik tangga lantai 2 itu posisi tangga kan naik gitu ya. Pas tangga ini ada ruang VIP untuk treatment, biasanya kayak gitu. Nah di sampingnya itu jadi naik belok kayak gitu kan, itu ada cabin-cabinnya, ada 3 cabin lah, ada 3 cabin. Nah cabin paling pojok itu dia ada wastafel untuk kaca gitu, untuk customer ngaca. Nah di sampingnya itu di depan cabin yang paling pojok itu toilet customer. Nah itu semua sama sih, dari lantai 2, 3, 4 itu sama lokasinya, kayak gitu juga sama. Nah udah tuh gue masuk, udah gue diperkenalkan dengan keadaan lokasi di situ, beradaptasi. Udah gue mulai aktivitas lah, kayak nelfonin customer untuk jadwal treatment kayak gitu kan biasanya. Biasanya gue tuh by phone itu di ruangan yang dokter yang gue bilang tadi, di belakang resepsionis. Nah di situ gue telepon customer, nawarin treatment, jadwal customer yang lama juga kayak gitu ya. Nah udah tuh pas jam istirahat ya kita biasanya istirahat kan, keluar buat makan. Nah banyak karyawan-karyawan situ juga mengatakan bahwa di situ tuh ya tempatnya itulah para hantu-hantu lah. Jadi karyawannya di klinik ini sendiri udah tahu nih kalau klinik ini angker gitu. Nah iya, udah tahu mereka kalau klinik itu angker. Terutama teman gue Umi, ya kan, teman gue Umi itu udah tahu. Nah gue bilang masa sih gitu kan, gue rada nggak percaya tuh ya kan, dengan kondisi masa sih gitu kan, dia beneran kak gitu, nanti kakak ngerasain deh. Enggak deh gituin kan. Gue nggak mau lah, gue bilang kayak gitu, gue nggak mau ibarat kata ditampakin kayak gitu ya kan. Udah tuh masuk lagi tuh, selesai istirahat kita balik lagi ke aktivitas masing-masing, ya kan. Gue ngelayanin, ada customer datang, gue layanin, gue servis, terus gue anter untuk treatment kayak gitu. Gue itu ngelupain omongan dari teman-teman gue yang tadi siang ini. Yang tadi siang ini. Karena apa? Karena kalau gue untuk mikirin nanti yang ada gue repot sendiri, ya kan. Maksudnya gue nggak mau mikirin lah hal-hal kayak gitu, gue nggak percaya hal-hal kayak gitu kan. Nah ternyata teman gue si Umi pun banyak cerita tentang hal-hal gaib di situ, karena memang kebetulan dia juga ada kelebihan, ada kelebihan yang enggak juga ya kan, tapi dia tahu kayak gitu. Nah, dia juga cerita kayak gitu saat waktu lenggang pun dia cerita kayak gitu, cerita masalah keadaan situ, dia ngelihat apa di situ, pokoknya dia cerita semuanya. Kayak gitu. Gue itu pulang jam, kalau ruko itu kan nggak terlalu malam ya, paling pulangnya jam 8 udah close ya kan. Gue belum ngerasain tuh pada saat itu, pada hari pertama gue belum ngerasain keadaan kondisi angkernya di situ, ya kan. Udah jam 8 kita prepare untuk pulang, beres-beres, biasanya kan ngebersihin semuanya pokoknya dari atas sampai bawah, closing lah ya, bisa dibilang ya. Kita bagi-bagi tugas lah kayak gitu, bagi-bagi tugas, kita bersihin semuanya udah rapi, tinggal nunggu pulang aja gitu kan. Nunggu pulang jam 8 kita pulang, udah pulang closing nanti tuh. Nah hari keduanya gue masuk tuh, kebetulan gue datang awal karena gue bawa kunci, ya kan.
Kebetulan gue awal bawa kunci dan itu pagi. Gue kebetulan jam 8:30 datangnya. Lebih awal kan, karena gue memang piket jadwalnya ngebersihin. Ya walaupun malamnya udah dibersihin, tapi kan tetap aja ya debu. Jadi di klinik ini nggak ada office boy-nya atau office girl-nya? Ada, Oh ada. Ada, tapi kan kita tim kerja. Oh iya. Harus saling bantu lah, nggak mungkin dia kerjain semuanya kayak gitu kan. Ada teamworknya lah, ibarat kata kerja di situ gitu. Udah tuh 8:30 gue nyampe, gue buka semuanya. Gue bersih-bersih, gue buka. Gue belum ganti baju di situ, masih pakai baju biasa, ya kan? Belum pakai baju kerja. Udah gue bersih-bersih, gue masuk ke pantry ini ceritanya, itu jam 8:30. Nah, pas gue masuk ke pantry, perasaan gue nggak enak di situ. Itu belum ada karyawan yang lainnya nih, baru Kaisa aja sendiri ya? Karena kan memang gue sendiri ya. Iya. Karena kan piket, kalau piket memang lebih awal. Lebih awal ya. Dan ya sendiri gitu, masih belum pada datang. Karena kan memang itu buka jam 10 ya dong, jam 10 pagi. Udah, gue di situ ngerasain di pantry ya. Ngerasain tuh bulu kuduk gue berdiri, Riz. Ya. Nah, bulu kuduk gue berdiri, kayaknya tuh merinding semuanya gitu ya. Gue bilang ini ada apa ya? Padahal niatnya gue tuh mau nyapu dulu. Gue mau ngambil saat apa, gue naruh peralatan gue semuanya dah. Gitu, kayak tas, kayak gitu kan. Semuanya gue taruh dulu, baru gue bersih-bersih. Mau ngambil sapu, tapi di pantry kok hawanya gak enak nih. Gue bilang gitu kan. Kenapa ya? Gitu ya. Nah, gue dengar itu suara ada yang main keran. Keran air. Boleh kan pantry sama toilet deket ya? Bersebelahan gitu? Bersebelahan. Kedengeran dong kalau orang ngapa-ngapain. Ya kan? Tapi gak ada orang. Lo bayangin kan, gak ada orang. Terus kok bisa gitu. Suara air gitu kan. Nanti mati gitu kan. Nah, flash toilet juga sama. Kayak gitu. Kayak ada yang mainin. On off-nya gitu lah. Flash toilet. Duduk. Ya. Siapa sih? Gue teriak ya kan. Biasanya itu si Umi juga yang datang, yang paling awal. Gue teriak, Mi gitu. Lu udah datang gitu kan. Nggak nyaut. Terus dipanggil lagi tuh. Nggak nyaut ya. Mi, lu udah datang belum gitu. Nggak nyaut sih. Udah tuh. Karena memang kan gue sibuk di pantry ya, gue nggak nengok kanan kiri. Nah biasanya kalau Umi datang tuh Assalamualaikum gitu kan. Ini nggak ada, tapi ada suara kayak gitu kan. Gitu. Gue tengok terus, pintu ketutup memang toilet. Gue buka lagi, nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa nih? Nggak ada siapa-siapa. Ya. Nggak ada siapa-siapa. Terus, aduh, gue Bismillah aja deh, gitu kan. Mudah-mudahan gue nggak diliatin apa yang mereka ucapkan gitu kan, mereka omongin ke gua gitu kan. Udah tuh, gua udah mulai bersih-bersih dari lantai 3 kan. Udah dari lantai 3, gua pelan-pelan aja deh lantai 3. Terus masih nggak enak gitu ya kan. Gua buru-buru tuh langsung, buru-buru lantai 3 selesai, lantai 2 selesai, kan mirip bawah. Udah pada datang tuh satu Umi juga udah datang ya kan, udah rame. Gue bilang selamat nih gue, dalam hati ngebatin doang kan. Aduh untung udah pada datang. Udah di situ gue prepare prepare untuk kerjaan gue, job desk gue ya kan. Gue prepare semuanya, gue udah beres. Si Umi nanya, lu udah kelar semuanya sah? Udah kok. Aman gue bilang. Ya udah oke. Udah. Itu masih pagi kan, jam 10 bukanya ya. Jam 10 bukanya. Pas ada customer ceritanya datang. Customer itu datang, dia mau treatment karena customer lama kan. Mbak aku mau treatment gitu. Oh iya. Ibu udah bikin jadwal? Udah yang kemarin telepon. Oh oke gitu. Itu
tunggu sebentar ya, saya mau beresin kabinnya dulu gitu, saya mau siapin terapisnya dulu gitu kan. Oke, gue bilang terapisnya udah di lantai 2 lah naik gitu kan, karena dia kan treatment biasa ya, bukan yang VIP. Gue bilang, ini udah belum, udah kelar belum, udah rapi belum kabinnya, udah kak gitu, tinggal naikin aja. Oke, gue bilang gitu, udah tuh, gue anter dong, gue servis, gue anter. Oke ibu, kita udah siap nih untuk treatment. Oke, gue naik ke lantai 2. Kebetulan dia mau ambil yang paling pojok nih, paling pojok dekat wastafel itu, ya kan? Ya ibu, silakan masuk sebelah sini ya, di nomor 3. Oke mbak, gitu. Ibu aku tunggu di depan ya, kalau perlu apa-apa nanti bilang aja sama terapis aku. Oh iya mbak, gitu. Jadi gitu. Oke, udah tuh. Gue turun bang, gue turun dulu kan, takutnya ada apa-apa di bawah. Handle yang lain juga, gue turun. Udah. Gue turun tuh, nemuin Umi, ngobrol-ngobrol sebentar ya kan, sharing-sharing. Tiba-tiba terapis gue telepon, kak nih customernya mau ngambil treatment. Nah, itu lumayan sih udah mau kelar ya treatment. Oh, udah mau selesai. Ini kak sekitar 15 menit lagi. Oke, siap, gue naik gitu kan. Gue naik sambil bawa minuman ceritanya. Udah. Nah, di situ di ruang nomor 3, ya kan. Nah, tadi yang gue bilang ini di VIP nih, ya kan. Itu ada sofa sih sebenarnya, ada sofa buat nunggu sama dealing sama customer. Gue naruh minuman di situ, terus gue duduk di situ sambil baca majalah, sambil nungguin dia juga selesai treatment. Gitu. Sambil gue baca majalah, perasaan gue nggak enak di situ sebenarnya. Gue lihat ada yang mainin lampu dari cabin yang VIP ini. Ada yang lagi mainin lampu? Iya. Itu ada yang mainin saklar lampu tuh kan. Itu bunyi cetak. Iya. Ya kan. Nah di bawah, lu tau, itu kan kadang tutup pintunya. Di bawah pintu itu kan ada celah sedikit lah, ya kan. Itu gue lihat, gue perhatiin kok nyala hidup, gitu kan. Gue perhatiin. Tapi gue udahlah, gue baca majalah lagi. Tapi rasa kepo gue nih besar banget kan, untuk mau melihat ruangan itu, kayak gitu. Gue pelan-pelan buka. Pas gue buka, nggak ada orang. Nggak ada orangnya nih? Nggak ada sama sekali. Kalau tadi di celah pintu itu ada kayak orang bayangan gitu ya? Iya, kayak ada bayangan. Aktivitas lagi. Terus ada, maksudnya lampunya juga mati nyala gitu kan. Kelihatan kan. Bulu kuduk gue langsung diri kan. Gue langsung gitu kan. Gila apaan. Wah, bener nih. Apa yang diomongin sama anak-anak. Iya. Ya kan. Tapi di situ gue belum ditampakin sosoknya karena pas gue buka itu nggak ada orang. Gue cuman istighfar aja ya, stop. Gue tutup lagi, ceritanya gue tutup, udah. Pas gue tutup udah, nah customer keluar nih, ya udah gue dealing di situ, gue dealing, udah tuh akhirnya dia mau, gitu kan, kelar kayak gitu, selesai ngobrol-ngobrol, udah gue langsung turun bareng sama customer gue bawah, kan, udah. Nah, sekitar itu kurang lebih itu jam 12 ya, jam 12 siang selesai. Ya kan gue isoma tuh, istirahat. Gue cerita kebetulan sama Umi. Nah, Umi bilang, oh nggak apa-apa, cuma iseng doang kok. Tadi gitu, karena dia udah tahu lah kondisinya ya. Nah, dia udah paham kondisinya. Ya, jangan sampai gue ditampakin lah. Gitu, gue nggak mau. Enggak lah, kata dia gitu, ditampakin. Oh ya udah, gitu. Udah tuh.
udah selesai istirahat, udah jam 1, jam 2 mulai aktivitas lagi ya kan, aktivitas nih mau menjelang maghrib kebetulan itu kan memang di pantry yang mau menuju belakang itu yang kosong ada pintu gue buka karena gerah hawanya dan gue juga ngopi lah buat ngadem gitu kan. Salahnya gue maghrib sih memang ya kan, maghrib gue buka terus, gue merasa pas gue buka gitu gelap, di pojok ada yang merhatiin. Kaisa langsung lihat sosoknya nih atau gimana? Gue kayak ada yang ngeliat sosoknya sih kayak samar-samar gitu, karena kan memang gelap ya. Karena dan mata gue juga agak minus ya kan, gue harus gesin, gue harus deketin. Tapi ada yang merhatiin gitu, gue ngerasanya kayak gitu kan. Ada orang gitu, tapi kok gede nih, gitu kan. Terus hitam semua, Riz. Gue perhatiin di situ. Itu apaan ya? Gitu kan. Gue bertugas lagi, nah gue teriak di situ. Ini, apaan sih gitu kan? Sini gitu. Kenapa? Enggak. Gue mau ngasih tahu Umi ceritanya, ya kan? Buat ngelihat itu sosok, ya kan? Sini. Pas gue kasih tahu dia, udah nggak ada sosok itu. Udah nggak kelihatan lagi nih sosoknya. Udah nggak kelihatan lagi. Mana kata dia gitu, nggak ada gitu. Ih beneran tadi ada orang yang ngeliatin gue. Ya gimana orangnya? Tinggi, gede, kayak ya bergulu gitu. Semacam kayak sosok genderuwo lah bisa dibilang. Nah dia bilang kayak gitu juga sama Riz, sama gue. Genderuwo. Astagfirullahaladzim. Gue langsung buset, kepala gue langsung gue merinding di sini, gue merinding. Serius lo, gue bilang gitu. Iya, kan udah gue bilang. Udah gue bilang di sini ada. Gitu. Genderuwo. Tadi gitu. Astagfirullah. Gue istighfar ya. Udah, gue mau sholat, gue bilang gitu ya. Gue udah ketakutan gitu. Lagian lu ngapain maghrib tuh buka? Gak tau maghrib, kata dia. Biasa, dia ngomelin gue kan. Udah tutup lagi gitu. Udah gue gak jadi dah ngopi di luar, gue bilang kayak gitu kan. Langsung gue tutup terus. Udah gue tutup, gue akhirnya sholat tuh sama dia berdua. Udah sholat. Udah selesai. Udah selesai. Gue ngobrol lagi di depan. Dia bilang, ya itu baru genderuwo sah. Belum yang lain, kata dia. Dengan santainya dia ngomong kayak gitu ke gue. Ya lu enak berani, ya kan? Nah gue bilang kayak gitu. Udah sih nggak apa-apa, orang sama-sama jagain, kata dia gitu kan. Nggak ganggu kan? Ganggu sih enggak, tapi kan gue sebagai orang awam kan merasa apa ya, takut. Gue bilang kayak gitu, iseng aja gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, istighfar aja gitu. Aduh ngeri juga nih lama-lama ya kan. Jadi itu gue pas itu udah selesai. Nah, biasa kan prepare buat closing semuanya, laporan semuanya udah beres. Udah tuh gue beresin semuanya, kita kerja bakti lagi. Hari ketiga gue sama masuk, kayak gue masuk middle deh. Masuk middle itu jam 11. 11 siang ya? Iya, jam 11 siang. Nah, gue masuk middle. Udah tuh, kebetulan si Umi masuk pagi. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk middle, ada yang masuk siang juga. 3 shift. Udah kayak gitu. Gue baru datang, biasa kita ngumpul-ngumpul di pantry tuh, ya kan, ngopi-ngopi dulu. Nah, kondisi maksudnya yang halaman belakang juga dibuka nih, Riz, karena kan kondisinya siang ya, kelihatan ya, siang. Udah di situ. Nah, udah ngobrol-ngobrol, siap-siap gue buat kerja lagi kerjaan gue.
Nah kerjaan gue nggak ingat yang hari pertama itu hari pertama itu gue di yang baru masuk itu ada suara flash ya. Gue nggak inget di situ. Ceritanya gue nggak inget nih, gue lupa. Ya, gue masih ingetnya yang malamnya, yang gue ditampakin sosok Indro ini. Oke, terus pas gitu gue santai ya kan, udah tuh santai di situ. Nah yang lain udah pada keluar nih aktivitas masing-masing kayak gitu kan. Memang keadaan kondisi klinik gue di saat itu sepi, Lagi nggak ada customer nih. lagi nggak ada customer, dan kabarnya juga kondisinya mau collab. Ya kondisinya mau collab ya, simpang siur lah gitu kan, mau collab tuh. Nah si Umi nggak ngomong sih, tapi dia ngasih bocoran doang. Betul. Nah gue ditinggal di pantry sendiri ceritanya, Riz. Nah si Umi ada di ruang dokter. Nah yang lainnya ada di atas, ada aktivitas ya kan. Di depan paling cuma ada resepsionis aja. Nah, udah tuh. Nah, flash itu bunyi lagi. Peran itu bunyi. Kayak ada nge-flash gitu ya. Udah tuh. Pas bunyi, gue pikir ya customer lah ya. Atau ada staff lain gitu, karyawan lain. Gue tengok, nggak ada. Nggak ada lagi nih ya. Wujudnya gitu ya, orangnya lah gitu. Nggak ada. Dan kondisi toilet itu kebuka. Kan kalau orang buka pintu atau nutup pintu kedengeran dong. Iya. Ya kan? Nah, udah tuh. Udah itu gue ngeliat dulu kan keadaan situ, oh nggak ada orang nih. Nah pas gue mau keluar lagi, itu kayak ada sekelebatan naik dari tangga. Sekelebatan? Iya. Tapi jelas, ngerti nggak? Kayak bajunya itu panjang, putih, rambutnya panjang. Itu kayak naik gitu, naik tangga di situ. Nah, gue kaget di situ. Apa itu? Tanya, bukan ya? Kaget tuh gue. Nah kebetulan itu memang keluarnya dari toilet itu, Riz. Iya. Pas gue itu dia naik gitu, naik tangga, cepet gitu kan. Gue sampai kaget dong. Cantik kan. Gue nyebut doang sih di situ, tapi dengan keadaan ya gue agak sedikit takut ya kan. Udah tuh dulu ceritalah sama si Umi lagi. Si Umi ada di ruang dokter itu yang di depan ya kan. Masuk Umi, tadi gue ngeliat ada orang lewat nih dari toilet terus naik tangga. Customer kan, kalau nggak terapis gitu naik. Enggak beneran, enggak. Dia bilang gitu, gue bilang gitu ya, enggak, serius loh. Iya serius, gue bilang gitu kan saya. Ya udah tuh, gue udah 2 kali berarti ngeliatin sini ya kan. Pertama yang kedua kuntilanak, kata dia gitu dengan entengnya dia ngomong gitu. Kuntilanak? Iya, dia tunggu sini. Serius? Iya, kata dia gitu. Gila ya, angker juga di sini, bener kata yang lain. Ya udah sih, istighfar aja. Udah tuh, gue udah mulai aktivitas, gue biasain lah, gue lupain lah, tapi agak ngeri juga. Udah setelah itu ada customer lagi naik, tanya customer, gue sambut, dia mau treatment, gue anterin lagi dong ke atas. Udah gue tunjukin tuh untuk ruang treatmentnya ya, gue tunjukin, ibu sebelah sini ya. Udah dirapin, terapisnya juga udah siap. Oke mbak. Kebetulan ruangan yang di pojok yang gue bilang itu dibuka pintunya, nggak ditutup lagi, dibuka. Udah tuh gue udah masukin customer, gue keluar, gue tutup pintu, Riz.
ceritanya gue mau ngaca lah wastafel itu ya kan, gue mau ngaca mau rapi-rapi. Nah gue kaget, lu tahu pas di kaca itu ada apa? Ada nonis. Noni Belanda gitu ya? Iya, noni Belanda. Tapi mukanya nggak serem. Ya. Cantik mukanya, tapi pucet. Nah bajunya itu putih, dia pakai topi, tau kan? Iya. Topi model dulu Belanda, sama payung. Dia kayak senyum gitu. Tapi gue ngeliatnya di kaca. Kaget dong gue. Iya. Itu jelas banget. Pas gue balik lagi nggak ada, Riz. Langsung nggak ada nih pas berbalik-balik. Iya. Gue kok bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim, gue kaget di situ. Apaan ya tadi ya? Gue langsung ngider terus situ. Ya orang kaca gue lihat ada, terus gue berbalik nggak ada. Lari dong gue ke bawah. Gue langsung teriak kayak gitu. Nah si Umi itu posisinya lagi di resepsionis. Umi dipanggil kan jalan. Kenapa gitu? Nih, apa sih? Di sini ada lagi ya, gitu ya, dengan polosnya gue. Net apa lagi lu gitu? Ada nonis. Nah dia emang di situ kata dia penunggunya. Nunggu sini, iya. Nunggu sini, itu nonis. Set, makin angker aja nih gitu kan. Iya makanya tadi gitu. Ya lu kuat teman lah selama ibaratnya selama nggak saling musik, ya kan? Nggak saling ganggu, cuma paling diisengin doang, ditampak-tampakin doang. Oh udah deh, apa? Nah anehnya di situ tuh gue di situ rajin sholat. Yeah. Rajin kan gue sholat, maksudnya ya buat tameng lah, tameng juga kan, ngejaga juga jangan saling ganggu lah di sini. Nah, gue berdoain jangan saling ganggu. Gue di sini niatnya kerja, nggak ngapa-ngapain kok. Kan. Udah tuh. Nah, dari kejadian itu, udah lama lagi tuh, gue nggak ngerasain kejadian-kejadian aneh. Tapi apa namanya? Tiap hari tuh ada yang merasa urut gue berdiri gitu, iseng, perasaan iseng aja perasaan iseng ada aja gitu. Nah itu minggu depannya lagi tuh, 2 minggu depan, si Umi ngomong sama gue, Sah, dia ngasih kabar ke gue, Sah, kenapa? Nih, owner kita nggak beres. Terus, kan gue udah pernah bilang sama lo, ini perusahaan akan collab dan jadi mau ditutup. Tadi gitu, serius nih? Ya, gue bilang, gue baru kerja. Iya, tapi gue belum tahu kapannya. Nah, malahan owner gue buka cabang gym, aneh kan? Yeah. Di lokasi yang berbeda. Dia ngapain sih nih orang buang-buang duit? Ya kan? Dia niat mau nutup ini terus mau beralih ke gym. Ya kan? Udah tuh. Iya Sah, dia mau nutup ini, tapi dia mau buka gym. Mana gue bilang? Tempat kita dulu pre-sale. Sebelumnya gue pernah dulu pre-sale di klinik itu memang, tapi udah lama banget ya. Waduh, gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh. Kapan ya kira-kira ini? Ya gue nggak tahu. Kayaknya kita bakal dipindahin ke gym deh, job desk kita. Oh, gitu ya? Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah dari yang gue bilang itu kan 2 minggu itu ya. Di situ
gue kebetulan diganggu juga, itu keadaan kondisinya itu kita lagi prepare untuk beresin barang ceritanya ya kan, karena masuk dia udah simpang siur untuk mau nutup klinik itu, kita kerja pun nggak kerja yang gimana banget gitu loh, karena kita dapat 2 job gitu kan, double job gitu, kesana sini gitu benar-benar. Udah tuh di situ ya udah sambil packing aja, sambil packing tapi jangkanya itu pindah dari situ agak lama tuh tutupnya, sekitar sebulanan atau 2 bulanan gitu ya. Berarti kan walaupun kayak gitu gue disuruh tetap mencari customer dan memaintain customer yang sudah membeli treatment. Tapi masih santai, nggak dijor banget. Gue lebih ditekan untuk cari customer di gym dibanding di situ. Karena di situ cuma melanjutkan aja, kayak gitu kan. Udah tuh, sambil prepare itu kita juga sambil maintain customer yang lain lah. Dah. Nah hari berikutnya gue itu kebetulan beberes, itu keadaan posisinya siang, beberes di lantai 3, beberes di lantai 3, gue di situ ditampakin sama nenek-nenek. Sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek itu lagi berdiri di pojok, paling pojok, kayak gitu, diri. Gue bilang, gue deketin lagi. Nah gue keluar itu dari ruang VIP. Tapi cepet banget nenek-nenek itu hilang gitu, ngerti nggak? Kayak dia datang terus langsung hilang, gitu kan. Nah, gue bilang dong sama, dari situ gue ketakutan. Itu nenek-neneknya pakai pakaian jadul, pakaian jadul, kebaya jadul kayak gitu kan, nenek-nenek modern dah. Gue langsung manggil temen yang lain, terus manggil gitu. Dia dengan bosennya manggilin gue, apa sih gitu kan. Gue yang excited banget untuk cerita ke dia, tau gak, di atas lantai 3 ada nenek gitu kan. Tapi cepet hilangnya gitu, maksudnya pas gue lihat ada terus tiba-tiba langsung hilang gitu kan. Oh iya, ya udah, nunggu di atas kali lah. Banyak ya, gue bilang kayak gitu, banyak ya penunggu di sini ya, makin angka aja gue bilang. Jadi gini loh Sa, kata dia, ya mungkin mereka memang penunggu sini, tapi kan itu dari sebagian dari yang lu lihat aja, belum semuanya. Umi nggak ngomong tuh, dia nggak mau ngasih tahu kalau di situ ada apa aja. Biar kata dia, biar lu lihat sendiri aja. Gitu. Biar lu lihat sendiri. Sebenarnya nggak cuma 1-2, sabar ya. Biar lu ngerasain sendiri aja. Gila lu ya, narik dia ke sini, ke tempat angker gue. Ya memang kan di sini angker, Sal, kata dia. Ya tapi nggak gini juga kali gitu. Nanti kita mau pindah, mau tutup, ya kan? Udah tuh. Terus kayak gitu, gue ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya kita juga lu ngerasain lah, sambil senyum-senyum lah dia. Dengan berjalannya waktu, ya gue nggak ditampak-tampakin lagi, udah lama kan. Nah itu kebetulan udah mau menjelang 3 mingguan atau 2 mingguan lebih, mau menjelang tutup lah, ya kan. Kita prepare buat pindahin barang itu, nah dari atas sampai bawah itu untuk ke tempat gym, karena kita sementara naruh di situ dulu. Naruh di situ,
Ceritanya kita lagi santai semuanya. Ya kan? Nah, tadinya kan karyawan itu ada 6 ya, Riz. Tapi karena mereka mendengar isu-isu itu mau collab, akhirnya satu persatu keluar. Sisa lah 4. Gue, Umi, sama OB gue, sama terapis satu. Ngumpul di situ. Ngumpul di pantry kebetulan. Nah, kondisi keadaan tempat memang udah berantakan. Maksudnya karena memang kita prepare barang semuanya, dokumen, terus barang-barang di atas juga kita nyicil lah gitu ya, turun-turunin. Kita lagi ngumpul turis, kebetulan itu kayaknya sore, sekitar jam 5-an, ya, sore, tapi agak mendung, nggak hujan. Gue anggap cerita ini lucu karena apa ya? Lucu karena kita itu semua ditampakin sama sosok Berbarengan nih gitu. Berbarengan. Semuanya lihat. Semuanya lihat. Itu tahu nggak posisinya? Jadi ada ya teman gue nih, teman OB ini ngelihat kayak ada orang masuk, tapi nggak ada assalamualaikum, nggak ada permisi, nggak ada apa. Cepet masuknya, Riz. Dari pintu utama nih? Nah, dari pintu utama naik tangga. Gitu. Dan gue kaget loh. Apaan tuh, Kak? Gitu. Nah, itu pas kayak gitu, apaan sih? Gue bilang kayak gitu. Nggak ada apa-apa. Nggak, Kak, serius gue liat. Nggak apa. Nggak tahu, ada sepedatan naik ke atas, Kak. Orang kali. Kalau ada orang, permisi, Kak. Gitu. Masa sih? Udah tuh. Udahlah, nggak ada apa-apa. Emang nggak penasaran dia mungkin ya, nggak dilihat lagi sama dia, cuman udahlah gitu kan. Udah tuh posisinya kita di situ lagi berempat, lagi makan lah ya kan, makan ngopi. Ada yang denger, teman gue ini yang ngeliat ini denger nangis, Riz, ceritanya, Riz. Yeah. Nangis kan, kayak orang nangis sedih gitu. Nangis sedih. Terus begitu, kakak denger nggak? Ntar. Ada si Cumi juga kan. Cumi denger nggak? Ada colek-colekan kan. Denger nggak? Diam tuh. Hening banget kan. Tapi suara itu jauh, Riz. Ya. Suara nangis tapi jauh. Kak. Itu merinding, Kak. Sama anjing. Sama. Pada merinding itu semua, Riz. Ternyata sama, Riz. Kita mau nengok gak? Penasaran, ya kan? Penasaran tuh, kita berempat penasaran. Memang kondisinya kan berantakan banget ya. Gitu. Yang gue bilang pantry itu kan pasti ada pintunya ya. Gitu. Nah, itu kayak anak tangga, maksudnya kepala kita nengok barengan. Ya. Gue bilang, set, lucu juga. Penasaran ya? Penasaran gue bilang gitu kan. Terus bareng-bareng satu nongol gitu. Itu dia lagi diri. Apanya nih? Sosok kuntilanak yang gue lihat sebelumnya. Iya, yang mau naik ke atas itu ya? Mau naik ke atas, posisinya model tangganya kan ada kayak gitu. Ada nih sosok kuntilanaknya itu pas dilihat? Ada. Iya. Ada. Dan dia mukanya pas kita lihat, astagfirullahaladzim, semua pada berdiri kan. Iya. Merinding. Astagfirullahaladzim. Colek-colekan tuh, pada colek-colekan. Iya, ayo lari. Gitu bang. Dari aba-aba kan. Iya. Lari. Ada lari, teriak. Iya. Lari. Kan. Di depan ada security kebetulan. Kenapa nih gitu? Nggak apa-apa, gitu kan. Nggak apaan kata dia. Mbak tadi kita kayak nyembunyiin gitu. Mbak cuma denger ini doang, ada yang nangis. Oh, udah biasa. Oh gitu ya Pak? Gitu. Ya, udah tuh kita di depan semua, kita jejer kan di depan klinik itu kan. Di teras lah, nggak di dalam.
sambil nenangin diri lah ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Apaan tadi? Kata sini, dia tuh, lu tadi lihat kan mukanya? Iya, kayaknya mukanya sedih banget ya. Gitu. Gue bilang gitu ya. Iya kak, mukanya sedih sih gitu ya kan. Tapi gue takut nih balik lagi gitu. Dan ntar kita balik bareng-bareng aja rame-rame. Ntar kita kerja di atas rame-rame. Udah tuh. Nah, sosok yang gue lihat kuntilanak ini, Riz, sama anak-anak yang lain, sebenarnya sih nggak kelihatan jelas, maksudnya tuh nggak samar-samar aja gitu. Kayak transparan. Tembus gitu. bayangan gitu. Tembus bayangan, tapi kita lihat semuanya tuh kayak mimik dia orang sedih, kayak nggak mau ditinggalin gitu. Kayak nggak mau ditinggalin. Si Umi pun bilang, itu dia nggak mau ditinggalin. Oh ya? Iya. Dia nggak mau ditinggalin. Lagi. Karena apa? Karena di sini posisinya memang dia penghuni sini. Dan yang lu lihat kemarin itu memang penghuni sini semua gitu. Kenapa mereka betah di sini? Karena kondisi gitu kita itu rajin bersihin. Kan ada yang namanya setan-setan itu, ada yang suka kotor, ada yang suka bersih, kayak gitu. Nah, kebetulan mereka itu suka sama bersih, Riz. Ya kan? Suka sama bersih, gitu kan? Nah, oh gitu ya? Iya. Kayaknya dia tuh nggak rela kalau tempat ini dikotorin, kayak gitu. Jadiin gudang kayak gitu. Nah, di situ pun Umi cerita nih, Riz, semuanya. Sebenarnya sini ada gua lihat sosok, lu udah ditemuin belum sama dia? Belum. Apaan tuh? Pocong. Astagfirullahaladzim. Lu langsung bebuyutan gue bilang gitu kan. Pocong serius nih? Iya, gue nggak tahu di situ pocong datangan atau pocong bawaan atau ada orang usil, gue nggak tahu ya. Serius, iya serius. Posisinya dia nggak pernah pindah posisi. Bener? Iya, jadi gitu. Yang gue sih gue nggak diliatin ya. Jadi si Umi ini cuma menggambarkan sosok menjelaskan lah ya. Menjelaskan, karena memang sedikit tahu, dia kan tahu ya posisinya di mana. Itu yang pas kan kebetulan barang-barang udah pada kosong ya, di depan resepsionis itu udah pada diangkutin lah gitu kan. Itu kan tadi ada kursi 2, itu di atas ada TV. Dia berdiri di samping kursi bawa TV. Si sosok pocong ini ya? Alhamdulillah gue gak diliatin, lu doang yang diliatin ya. Terus masih ada gak sekarang? Kayak pelan-pelan dia akan ikut yang ngajak, yang bawa. Masa sih? Iya. Serius lu? Iya serius. Tapi dia masih stay di situ. Terus apa lagi? Udah gitu. Serius nih? Iya serius. Udah tulis dari situ, maksudnya dari cerita-cerita di situ, gue yang alhamdulillah masih alhamdulillah ya, ditampakin, nggak diusilin gitu loh, ditampakin genderuwo, ditampakin nonis, nenek, sampai anak yang kita lihat rame-rame gitu. Nah terus udah gitu, udahlah. Ya mau gimana lagi, memang keadaan kita seperti ini kan, harus ditutup perusahaan, kan bos kita maunya gini gitu kan. Udah apa besok kita bikin selamatan aja. Akhirnya besoknya yang pas kita benar-benar tutup tuh, kita selamatan dulu sama semua karyawan ya. Istilahnya ya pamitan juga lah ya kan ya. Antara percaya nggak percaya, mitos juga ya. Tapi namanya orang datang baik-baik ya pergi baik-baik ya kan. Udah gue selamatan tuh, ada yang selamatan di situ. Tapi dengan keadaan itu maksudnya kondisi kayak gitu tuh yang sedih juga ya. Gue juga ngerasa sedih walaupun gue sebentar doang, 3 bulan lah
Dapat 3 bulan nih Kak Aisyah kerja di situ ya? Iya, 3 bulan doang. Tapi gue ngerasain kejadian-kejadian mistis. Ada pengalaman-pengalaman horornya ya selama kerja di klinik itu ya? Iya. Nanti biar lebih lengkapnya lagi mungkin kita di sesi pertanyaan Kak ya. Ya Kak Aisyah, jadi Kak Aisyah ini selama bekerja di klinik dapat selama 3 bulan lah ya di klinik ini. Iya benar. Dan pada saat pertama kali kerja di sini awalnya nggak ngerasa apa-apa nih ya, sebelum dapat cerita-cerita dari para karyawan di situ ya. Nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa ya. Nah ketika mengalami ngelihat sosok si nenek-nenek ini lagi ngapain nih posisinya nih? Berdiri. Tapi dia bungkuk neneknya modelannya. Oh membungkuk nih. Nenek bungkuk gitu. Iya. Yang lagi ngeliatin ke arah Kak Aisyah ini. Dan sosok yang Gundurwo ini ya, sosok Gundurwo ini itu dia menghadapnya ke arah Kak Aisyah atau gimana nih? Gue. Iya. Gue itu kayak ada yang merhatiin gitu loh. Tapi mungkin karena gue nggak, ya Gundurwo ini kan tinggi ya, tinggi gede. Gue nggak ngeliat atas bawah. Maksudnya gue ngeliat tangan gue lurus. Ya. Karena gue dari saat itu ya mungkin naik takutan juga, kan kayak ada yang merhatiin, terus tiba-tiba ada sosok ini, Gundurwo ini. Gitu ya. Kayak ada merhatiin gitu. Ya. Dan ketika lagi di ruang tunggu ya, ruang tunggu treatment tadi ya, yang lagi nunggu customer, itu ngeliat kayaknya di ruangan itu ada sosok ya yang memainkan saklar lampu itu. Iya benar. Itu ngeliat jelas banget nih kalau itu emang ada aktivitas di dalam ruangan itu tadi. Dan pas dicek nggak ada nih. Nggak ada siapa-siapa ya. Nggak ada. Dan ternyata memang penunggu di situ ya si nonis itu. Yang ada di ruangan ini ternyata. Iya. Oh si noni-noni Belanda ini. Dia betah di lantai 2. Karena kan memang banyak yang treatment di lantai 2 ya. Iya. Dia suka sama kayak banyak teman suka, kalau kata Umi ya. Iya. Dia tuh suka ngeliat orang treatment perawatan karena dia suka bersih, ngerti nggak? Oh jadi emang jadi di sini nih letaknya, bangunnya di lantai 2 ini. Iya benar. Iya. Nah ketika ngelihat sosok kuntilanak bareng-bareng nih ya, ini sih yang bisa dibilang lucu juga, ada horornya. Iya lucu ya, emang horornya gitu ya. Ini sosok kuntilanak kayaknya lagi ngapain nih posisinya? Katanya kan tadi dibilangnya sedih ya, tapi lagi posisi lagi ngapain nih? Diri. Lagi diri aja nih. Di salah satu ruangan atau apa? Ya naik kan tangganya begini, terus naik ke sini. Nah dia berdiri di sini. Pas naik terus belok ke sini. Iya. Ya berdiri di sini. Posisi si kuntilanaknya ini ngelihat ke arah kalian nggak nih? Iya. Jadi saling lihat nih, saling tatap-tatapan ya. Makanya kita kodein 1, 2, 3 kabur. Wah. Gitu. Iya. Bagusnya nggak dikejar nih. Bagusnya. Dan tapi ternyata dapat pengalaman banyak nih ya selama kerja di klinik ini meskipun 3 bulan aja ya. Iya. Pengalaman kerjanya dapat, pengalaman horornya juga dapat nih ya. Dan untuk sekarang ini udah nggak kerja di klinik lagi atau gimana nih Kak Aisyah? Ambil freelance aja. Freelance aja. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aisyah udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya Kak Aisyah dan salam buat keluarga di rumah. Tapi sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti narasumber gue kali ini. Ya, gue akhiri video ini. Saya sudah nih cerita dari kisah pengalaman horornya yang Kak Aisyah alami selama bekerja di klinik itu Kak ya. Iya. Dan gue Aris Dimensi Mistik beserta Kak Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aisyah terima kasih banyak. Oke.